Karyawan perusahaan Fabian kini memandang Anya kagum karena setelah cuti lebih dari setahun, Anya tampak seperti istri seorang pengusaha. Wanita itu berubah menjadi wanita mahal yang anggun dan disegani dengan kepribadian yang baik. Sekarang letak ruangan Fabian dan Anya berbeda lantai, membuat Anya tak bisa mengawasi suaminya. Tapi dia punya mata yang tajam dan sangat dekat dengan Fabian, yaitu Jonathan. Miska yang diantar asistennya ke perusahaan Fabian segera turun dan langsung memasuki lift menuju ruangan Fabian dengan menggebu-gebu. "Halo sayang, mau makan siang bersama?" tanya Fabian kepada Anya lewat telepon. Boleh, aku pesankan makanan aja ya. Kita makan di ruanganmu," jawab Anya yang sedang di lantai 3 melihat ke bawah. Ada sosok Miska yang sangat dia kenal sedang menuju lift. Sudah bisa ditebak kemana sekarang dia akan pergi. Sesudah mematikan telepon, Anya buru-buru menaiki lift dan menuju ke ruangan Fabian. Dengan mengode Jonathan, dia masuk dan menemui Fabian. "Loh, cepet banget udah nyampe." Fabian tersenyum manis ke arah istrinya yang makin cantik itu. Bukannya menjawab, Anya malah mendekati Fabian dan memutar kursi Fabian ke arahnya. Kemudian ia duduk di pangkuan suaminya. "Jadi inget dulu pernah main di sini sama bos," ucap Anya manja sambil memainkan dasi suaminya. Fabian yang sudah lama tak bisa menyentuh Anya menarik tengkuk istrinya dan kemudian dengan ganas mencium bibir istrinya itu. Anya tidak bisa diam saja. Dia membalasnya dengan lebih ganas. Cekrek, tiba-tiba pintu terbuka, membuat mereka berdua menghentikan aktivitasnya dan menoleh secara bersamaan ke arah pintu. Fabian terlihat terkejut, sedangkan Anya sudah memprediksi dengan tepat. Dia tersenyum tipis menandakan perang akan segera dimulai. Siapa ini yang datang sayang?" "Bu Miska, rupanya sudah pulang ke Jakarta lagi ya?" tanya Anya seolah memberi alarm perang untuk Miska. "Iya, saya baru saja tiba di Jakarta," jawab Miska ketus yang masih berdiri di depan pintu. Dia terlihat syok dengan apa yang dia lihat. Baru tiba kok, kesini dulu. Pasti ada urusan mendesak ya. Silahkan duduk Bu." Anya kemudian duduk di sofa ruangan Fabian sembari mengajak Miska. "Terima kasih." Miska duduk tapi melirik ke arah Fabian yang sangat terlihat tidak nyaman dan gugup itu. "Saya ada perlu sebentar dengan Pak Fabian, penting. Jadi bisa nggak saya bicara 4 mata saja?" pinta Miska penuh dengan harap. Anya hanya tersenyum getir. "Sepenting apa sih Bu Miska? Tapi maaf ya, kalau tentang perusahaan saya bisa dengarkan. Toh saya bukan orang lain. Kecuali kalau kalian selingkuh, pasti berharap saya keluar dari ruangan ini," jawab Anya menohok. "Haha, apa sih sayang? Enggak lah, ini murni bisnis. Jadi kamu gak apa-apa di sini aja." Fabian yang tegang mulai mengurai pembicaraan menjadi bisnis. Fabian kemudian mengeluarkan map berisi tentang perjanjian kontrak dengan perusahaan Miska dan pura-pura membahas bisnis panjang dan lebar dengan Miska. Sementara Anya hanya memandangi akting mereka yang rendahan itu. "Tok tok tok, masuk," ucap Fabian. Kemudian Jonathan masuk membawa beberapa paper bag isi makanan. Bukan cuma 2 paket, tapi ada 4. "Banyak banget, katanya mau makan berdua," tanya Fabian ke arahnya. "Ih, siapa yang mau makan berdua? Tadi tuh rencananya makan sama Jonathan dan Sasa juga. Tapi berhubung ada Bu Miska, ya Sasa diganti Bu Miska saja," jawabannya sambil membuka makanan kemudian menghidangkannya. Tak lupa mengajak mereka semua makan.
Ingat Miska, ini belum seberapa. Besok tak ada lagi pertemuan antara kamu dan Fabian yang hanya berdua. Aku pasti ikut. Aku akan menempel dengan Fabian seperti lintah. Batin Anya sambil makan dan tersenyum ke arah Miska yang terpaksa makan. Terima kasih Pak Fabian sudah mau bekerja sama lagi dengan perusahaan saya. Saya harap kita akan terus bekerja sama, ungkap Miska sambil menjabat tangan Fabian lama. Kemudian tangannya digeser oleh Anya yang akan berjabat tangan juga. Jangan kapok-kapok makan siang dengan kita ya Bu Miska. Hehe, oh iya, udah lahiran juga kan, anaknya di mana? Anak saya di Singapura dan akan terus di sana, jawab ketus. Dan langsung melengos meninggalkan mereka dan memasuki lift. Anya tersenyum puas melihat Miska sepertinya kikuk. Hei, mau kemana? Tanya Fabian yang menarik tangan Anya pelan. Aku, ya balik kerja dong. Ini kan hari pertama kau kerja. Nanti kalau yang lain protes gimana? Aku istirahat lama banget. Rengeannya sambil mencoba melepaskan genggaman dengan tangan Fabian. Tapi ternyata tidak mudah. Fabian malah menarik Anya dalam pelukannya. Udah, kita lanjutin di rumah, oke? Anya mencoba menawarnya dan Fabian perlahan melepaskan. Tapi janji ya, sudah cukup lama aku berpuasa. Iya sayang, dan jangan kaget. Nanti malam kamu akan kuberi kejutan. Haha, bye. Ucap Anya menggoda Fabian dan keluar menuju ruangannya sendiri. Memang istriku sekarang beda banget, menggoda dan lebih wah bodinya. Batin Fabian yang kembali duduk di kursinya dan memandangi komputernya lagi. Anya mendekati meja Jonathan dan mengucapkan terima kasih. Makasih ya Jo, udah bantuin aku. Sekarang seperti janjiku, nanti aku comblangin kamu sama Sasa, oke? Oke deh, apa sih ya enggak buat Bu Bos, haha. Jonathan dan Anya kini lebih akrab karena Anya menceritakan perselingkuhan Fabian kepadanya. Dan sebagai sahabat keduanya Jo ingin membantu Anya mendapatkan sepenuhnya hati Fabian dan membalaskan dendam kepada mereka berdua yang telah berselingkuh. Anya kembali ke ruangannya dan menelpon seseorang. Halo, cari tahu semua tentang Miska, mulai dari tempat yang sering dia kunjungi, geng sosialitanya, atau tempat dia belanja. Aku butuh cepat, ucapnya seraya memancarkan dendam yang teramat dalam. Jangan lagi kalian menyepelekan Anya ini, karena dia berbeda dari Anya dulu yang dengan gampangnya kalian bodohi, serunya perlahan. Jam pulang kerja pun tiba. Dengan perasaan bahagia, Anya menuju ke lobi untuk menunggu Fabian. Sudah lama menunggu? Tanya Fabian tiba-tiba di belakang Anya. Anya pun menggandeng suaminya itu menuju ke parkiran. Iya dong, udah gak sabar mau ketemu Ryan, hehe, kangen banget. Mereka mengendarai mobil dengan kecepatan sedang dan mampir ke sebuah kopi shop. Membeli 2 kopi untuk mereka dan cake untuk babysitter anak mereka yang bernama Ani. Sesampainya di rumah setelah memberikan cake untuk sus Ani, Anya pamit mandi dulu sebelum menemui buah hatinya itu. Ryan, mama datang sayang. Anya menggendong putranya dan memberikan ASI langsung sambil mengajak ngobrol anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Fabian yang sudah mandi juga menyusul mengajak main Ryan. Obat lelah untuk keduanya setelah seharian bekerja. Mereka mulai makan malam saat melihat Ryan tertidur dan kemudian memanggil Sus Ani untuk menemani Ryan tidur sementara mereka makan malam. Miska cantik ya, apalagi setelah melahirkan, kelihatan fresh gitu. Hanya memancing Fabian, tapi suaminya itu malah asik menyantap makanan di depannya. Kalaupun dia cantik, kalau bukan istriku ya percuma saja, jawabnya Katus. Jadi kamu mau jadiin dia istrimu, Bi? Anya, yang benar saja kamu ini. Bukan gitu maksudku. Yang penting kan kamu istriku yang jadi cantik. Ngapain ngurusin kecantikan istri orang? Oh gitu. Buruan makan Gih, jangan sampai amnesia ya. Kamu udah janji sama aku malam ini, seru Fabian mengingatkan Anya akan permainan yang akan mereka lakukan. Anya tersipu malu dan mengangguk kecil membuat Fabian ingin segera memangsanya.